Dewi Sri Mulyana Supriyadi sebagai Ketua Tim, Dewi Sri Mulyani Supriyadi sebagai anggota pertama, Nur Indra Pratiwi sebagai anggota kedua, serta Bapak Dr. Eng Jumadi Mabe Parendreng SSTMkom selaku dosen pembimbing dari tim kami. Angka penyebaran COVID-19 terus meningkat. Indonesia masih menghadapi resiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lainnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dikarenakan secara geografis Indonesia terletak pada kawasan lingkaran api Pacific Ring of Fire. Dalam beberapa peristiwa bencana alam, infrastruktur jaringan telekomunikasi dan sumber listrik mengalami gangguan ataupun kerusakan. Dalam hal ini, tentunya akan berdampak pada penyebaran informasi bencana atau proses tanggap darurat bencana. Kurangnya koordinasi yang baik akan menimbulkan dampak pada aktivitas distribusi bantuan kepada korban bencana alam, diantaranya seperti kurang meratanya bantuan yang diberikan pada setiap posko, penumpukan bantuan di titik tertentu, namun terjadi kekurangan bantuan di titik lain, bantuan yang diberikan terlalu banyak dan kurang bermanfaat. Adapun penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama terkait ide yang kami angkat, yaitu penelitian dengan judul Sistem Cerdas Distribusi Logistik Bencana, Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana di Indonesia oleh Muhammad Yahya dan kawan-kawan, dan penelitian dengan judul Rancang Bangun Penjajak Matahari 2 Sumbu menggunakan data RTC Real Time Clock untuk panel surya oleh Goto Sutarso Putra dan Wakyu Diono. Kemudian, adapun state of the art yaitu produk kami standalone, yang mana perangkat ini menyediakan kebutuhan darurat pengungsi dalam satu box dan dapat melakukan proses manajemen logistik bencana melalui sistem informasi yang independen. Adapun sistem informasi memiliki beberapa fitur dan tampilan yang menarik, dan sistem tenaga surya atau solar tracker untuk kebutuhan listrik darurat pengungsi. Luaran wajib yang kami targetkan berdasarkan buku pedoman PKMKC 2021 adalah laporan kemajuan produk PKM yaitu Smart Rescue Box terintegrasi dengan sistem informasi sebagai solusi tanggap darurat bencana dan laporan akhir. Metode pelaksanaan terdiri dari 7 poin. Pertama, identifikasi masalah, yaitu identifikasi permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang. Kedua, pengumpulan data dan literatur. Tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur dari internet dan koordinasi langsung dengan dosen pembimbing. Ketiga, penyusunan konsep di mana dihasilkan konsep dari Smart Rescue Box yang terintegrasi dengan sistem informasi. Keempat, pembuatan desain. Pada tahap ini dilakukan desain perancangan produk seperti desain box, desain jalur, dan storyboard sistem informasi. Kelima, produksi alat. Tahap ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembelian komponen dan peralatan, produksi perangkat keras yaitu Smart Rescue Box, dan perangkat lunak yaitu sistem informasi dan program Solar Tracker. Keenam, uji coba prototipe dan analisis, yaitu pengujian fungsional produk kemudian dianalisis guna memperbaiki kekurangan yang ada. Ketujuh, finalisasi laporan kemajuan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan sebagai bentuk pelaporan hasil yang dicapai dalam pembuatan produk. Hasil yang dicapai. Pada hasil yang dicapai diperoleh produk yaitu prototype Smart Rescue Box yang terintegrasi dengan sistem informasi Smart Rescue Box Information System. Pada slide merupakan logo dan QR code yang dapat di-scan untuk mengakses sistem informasi. Kemudian, berikut ini desain dari Smart Rescue Box yang kami desain melalui aplikasi SketchUp. Box dibuat menggunakan bahan triplek dengan tebal 1,2 cm dan 1,5 cm dengan dimensi keseluruhan 80 cm tiap sisinya. Smart Rescue Box didesain berbentuk kubus yang jika dibuka dapat membentuk sebuah meja yang dapat digunakan admin sistem informasi tanggap darurat bencana atau pengungsi untuk menggunakan laptop. Dalam box terdapat beberapa laci, tempat kebutuhan darurat pengungsi seperti obat-obatan, tenda, selimut, dan lainnya. Dalam box tersedia pula solar tracker sebagai sumber listrik darurat pengungsi. Solar tracker 2 arah berbasis Arduino Uno dengan data RTC yang telah disetting mulai pukul 8 sampai pukul 5 sore sehingga panel dapat mengikuti pergerakan matahari. Panel surya yang digunakan berkapasitas 20 watt peak, di mana hitungan daya maksimal dalam sehari yang dihasilkan pada saat kondisi cerah adalah 90 watt, sehingga dapat diperhitungkan beban yang dapat digunakan adalah 1 buah lampu 5 watt menyala selama 2 jam, charging laptop dengan daya 65 watt selama 1 jam, dan charging HP dengan daya 10 watt selama 1 jam, sehingga total daya yang digunakan adalah 85 watt. Kemudian, sistem informasi Smart Rescue Box dapat diakses dengan mengetik pada web browser sistem informasi srb.online atau dapat pula melalui QR code yang tersedia.
pada sistem informasi dapat mengkalkulasi kebutuhan logistik dan relawan di setiap bencana guna meratanya penyaluran bantuan dan memudahkan calon donatur dan relawan untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Dilengkapi pula dengan berita-berita yang update dan menu edukasi bencana yang dapat mengedukasi masyarakat perihal kebencanaan yang dapat dengan mudah diakses. Adapun fitur-fitur yang dapat diakses pada sistem informasi adalah yang pertama, fitur Smart Rescue Box, yaitu informasi mengenai alat Smart Rescue Box. Yang kedua, fitur Request adalah fitur yang diakses masyarakat yang terdampak bencana untuk meminta atau merequest bantuan logistik atau peralatan yang dibutuhkan di lokasi bencana. Kemudian ada fitur Report. Fitur Report adalah fitur yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum untuk melaporkan kejadian terkini pada lokasi bencana berupa update foto maupun video. Kemudian fitur Donasi adalah tempat untuk masyarakat dapat berdonasi atau menjadi donatur pada bencana. Kemudian fitur Relawan yang ditujukan bagi relawan atau volunteer yang ingin terlibat langsung secara fisik membantu korban bencana. Kemudian yang terakhir, fitur manajemen logistik adalah fitur untuk mengelola logistik, baik logistik bencana, pergunangan, dan lain-lain. Hasil yang dicapai pada tabel metode diperoleh persentase 100% dan pada tabel luaran PKM laporan kemajuan dan produk mencapai 100% karena telah diselesaikan. Sementara logbook persentase 95% dikarenakan masih akan mengisi kegiatan sampai batas akhir pengisian logbook, serta laporan akhir persentase 60% karena masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa bagian dan insya Allah akan kami lengkapi setelah pelaksanaan PKP 2 ini. Adapun potensi hasil yaitu pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat diterbitkan dari riset yang telah kami kerjakan agar dapat menjadi sumber rujukan untuk riset selanjutnya. Kedua, potensi kerjasama instansi nasional. Konsep Smart Rescue Box berpotensi digunakan secara nasional sehingga berpotensi pula bekerja sama dengan instansi-instansi nasional. Ketiga, potensi perolehan haki. Produk yang kami buat berpotensi untuk kami mengajukan hak cipta ataupun hak paten karena konsep baru yang kami tawarkan untuk memberikan solusi tanggap darurat bencana di Indonesia. Rencana tahap berikutnya adalah kami akan menyelesaikan logbook dan laporan akhir untuk memenuhi kelengkapan dari pelaksanaan program yaitu luaran wajib PKMKC dengan mencapai hasil 100%. Rencana tahap berikutnya kami juga akan mengajukan haki yaitu hak cipta dan hak paten, artikel ilmiah, publikasi di media sosial, memperluas kerjasama dengan instansi nasional, dan uji coba penggunaan skala luas. Berikut dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan program, di mana semua kegiatan dilaksanakan secara blended dan selalu mematuhi prokes yang berlaku. Kami berharap dengan produk prototipe yang kami buat ini dapat menjadi solusi tanggap darurat bencana di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada Ibu penilai. Ya, langsung saja ya. Sudah boleh nih ya Mas ya, walaupun belum 10. Oke, saya dulu Bu Humaira ya, barangkali. Terima kasih tentu saja, selamat kepada tim Rescue Box ya. Ini suatu inovasi yang sangat diperlukan sebenarnya ya di dalam, karena Indonesia kita banyak sekali bencana dan seterusnya. Dan selamat timnya Dewi Sri Mulyana sudah memaparkan melalui tulisan yang kami sudah baca dan juga melalui presentasi yang baru saja dilakukan. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi ya. Yang pertama adalah Anda tadi menggunakan solar itu sebagai salah satu keunggulannya gitu ya. Kenapa ya harus menggunakan hal ini di dalam physical smart box-nya? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi kami menggunakan solar tracker pada smart box kami dikarenakan kita tahu jika terjadi bencana bisa saja jaringan listrik itu terputus sehingga pada daerah pengungsi itu krisis akan penerangan ataupun listrik. Jadi dengan menggunakan solar tracker ini dengan memanfaatkan cahaya matahari bisa menghasilkan sumber listrik bagi pengungsi. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Izin menambahkan Ibu, ya, kenapa kami menggunakan solar tracker supaya dengan solar tracker dengan menggunakan data RTC ini lebih maksimal dalam menangkap cahaya matahari sehingga daya yang dapat digunakan itu lebih maksimal lagi seperti itu Ibu. Oke, jadi dalam maaf Ibu,
mungkin mic termute. Oh iya, termute ya. Jadi intinya adalah untuk lebih mengoptimalkan dalam menangkap ya cahaya matahari tadi. Nah, terkait dengan panel smart rescue box tadi, itu apakah, ini pertanyaan saya ya, karena kalau daerah bencana itu kalau ada cumbersome besar begitu, nanti kesulitan ini bagaimana nih? Disimpan di mana, kemudian bagaimana pendistribusiannya, apakah sudah ada pemikiran ke arah sana nanti untuk implementasinya? Baik Ibu, izin menjawab. Jadi Smart Rescue Box ini kedepannya akan ditempatkan di BPBD setempat, baik itu kabupaten ataupun kota, serta daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi jika terjadi bencana di suatu daerah, maka pendistribusian Smart Rescue Box ini akan mudah. Jikapun jalur transportasi ke lokasi bencana itu terganggu, maka Smart Rescue Box ini akan dibawa menggunakan helikopter. Seperti itu Ibu. Oke, ya, jadi sudah kalian pikirkan juga nantinya seperti apa ya, karena itu tadi bentuknya besar gitu, itu tentu saja perlu kita pikirkan. Nah, saya juga tertarik dengan selain Anda membuat physical smart rescue box, Anda juga menyediakan sistem informasi ya, sistem informasi yang smart rescue box tadi dengan berbagai fitur yang sudah ada. Nah, tentu saja ketika kita memiliki sistem informasi seperti itu, tantangannya adalah dalam updating informasinya tentu saja. Nah, itu bagaimana nih? Bagaimana sistem informasi yang Anda develop itu bisa terupdate dengan data-data ataupun informasi-informasi terbaru yang terkait dengan keadaan tanggap bencana di Indonesia. Baik, izin menjawab Bu. Jadi sistem informasi di sini kami memiliki beberapa fitur. Jadi untuk mereport atau mengupdate bencana atau laporan dari setiap bencana itu, maka di sini ada fitur report yang bisa digunakan. Kemudian nanti untuk pengupdatean datanya, maka akan diupdate oleh admin. Oke, oleh admin, tidak ada di connect kemana gitu ya? Itu kan ada dari BMKG, kemudian ada dari bencana nasional dan seterusnya. Apakah belum terpikirkan untuk terkonek dengan berbagai sumber informasi kebencanaan yang ada ini untuk karena ini sangat perlu gitu ya. Jadi ketika orang membuka jadi one stop gitu ya untuk mengakses terkait dengan tanggap bencana ini. Baik Bu, kami menjawab kembali. Untuk kedepannya kerjasama mengenai informasi bencana, yaitu ini akan kerjasama dengan BNPB atau BPBD dari setiap provinsi. Jadi nantinya dari informasi di setiap BPBD itu akan dilaporkan nanti ke fitur report kami. Jadi setiap bencana yang dilaporkan itu akan kami update dari informasi bencana yang dikirimkan oleh BPBD atau BNPB nasional. Saya minta di sini, kalau di setting mungkin dari pada sadar yang sini ke ada Pak Mustari jadi. Jadi pada sistem informasi ini, ya silakan Nak. Ya. Jadi untuk update informasi kebencanaan pada sistem informasi kami, yang hanya bisa melakukan itu hanya operator atau admin Ibu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengupdate informasi di dalamnya. Adapun admin dari sistem informasi ini seperti kepala posko pada daerah yang terjadi bencana. Jadi informasi dapat langsung diupdate di situ. Kemudian adapun fitur report yang tadi dijelaskan itu, di mana masyarakat yang mengalami masyarakat yang terdapat bencana di lokasi itu bisa mengupdate bencana, seperti mengupdate foto atau video kondisi terkini pada daerah bencana. Namun tidak dapat langsung tampil pada sistem informasi, harus melalui verifikasi pada admin, dikarenakan menghindari berita-berita hoax yang bisa saja dimasukkan pada fitur report. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Iya, oke. Silakan Bu Humaira. Baik, terima kasih Bu Setiawati. Ya, bagus sekali ya hasil akhir
dari kegiatan PKMKC ini. Selamat untuk Dewi Sri Mulyana Supriyadi dan juga teman-temannya yang cantik-cantik ini ya, yang sudah bekerja, 3 tim perempuan yang sudah menghasilkan produk Rescue Box yang sangat diperlukan sekali ya di kondisi Indonesia saat ini. Jadi kita banyak sekali bencana yang kita hadapi. Nah, saya tidak terlalu banyak bertanya ya, karena kalau melihat dari laporan kemajuan kalian, metode, hasil yang dicapai, kemudian sampai ke rencana tahapan berikutnya itu sudah tersusun dengan baik sekali. Jadi saya barangkali tidak perlu mengklarifikasi metode ya yang kalian lakukan untuk laporan kemajuan kalian. Tetapi ada mungkin sebagai ini ya masukan saja atau mungkin satu pertanyaan lah ya. Nah, kira-kira ini kan sudah ada ininya ya, website sistem informasi. Tetapi kalau di laporan kemajuan kalian itu saya klik error karena typing error juga ya di situ ya. Nah, jadi ternyata online ya, itu di halaman 5 salah ininya ya, typo. Nah, itu nanti diperbaiki. Nah, jadi saya melihat di situ ada update informasi, kemudian ada fitur-fitur yang menarik sekali ya, yang memang tepat sasaran untuk satu aplikasi untuk penanganan bencana. Nah, yang ingin saya tanyakan satu, apakah sudah ada penggunanya, usernya sampai saat ini? Atau sudah dioperasikan website ini? Ya, baik Bu, izin menjawab. Untuk user pada sistem informasi ini itu sudah ada Bu beberapa user dari berbagai fitur. Jadi di sini ada fitur donasi. Ya, jadi bagi yang ingin mendonasi, ada fitur relawan bagi yang ingin pergi langsung ke lapangan, dan fitur report untuk laporannya. Adapun fitur request itu dari masyarakat atau relawan yang ada di lokasi bencana. Jadi sudah ada beberapa user di situ Bu. Jadi websitenya sudah bisa dioperasikan. Terima kasih. Sudah ya, bagus sekali ya, sudah bisa dioperasikan, dan mungkin nanti untuk pengembangan berikutnya bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait ya. Kemudian karena saya masukkan saja mungkin untuk kegiatan pengembangan selanjutnya, itu saya melihat rescue box itu besar sekali ya. Berapa dimensinya itu tadi? 80 setiap sisinya Bu, 80 cm. 60 kali 80? 80 kali 80 kali 80 Bu. Oh, 80 ya, 80. Nah, itu terbuat dari apa tadi, triplex? Iya Bu, bahan dasar triplex. Nah, bahan dasar triplex. Nah, mungkin bisa dipikirkan kembali untuk mengganti ya bahan baku ataupun bahan dasar dari rescue box tersebut, karena kalau kita ingin mendistribusikannya tentu kan di daerah bencana ataupun mungkin di kabupaten atau kabupaten setempat lah kita katakan juga di pada saat bencana itu saling ini ya, mungkin dengan kesibukan, dengan kehebohan adanya bencana sehingga nanti tidak aman rescue box kalian gitu ya. Nah, mungkin bisa hancur di tengah jalan atau bagaimana, mungkin bisa difikirkan untuk mengganti menjadi bahan yang lebih kuat ya, dengan akrilik misalnya, atau dengan apa yang bisa melindungi bahan-bahan yang ada di dalam rescue box tersebut. Mungkin itu masukan saja dari saya ya. Selamat sekali lagi untuk Dewi Sri Mulyana dan tim. Sukses selalu ya. Ditunggu lagi ide-ide kreatifnya untuk tahun-tahun berikutnya ya. Selamat sekali lagi. Terima kasih Mas Abdul. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan presentasinya. Terima kasih kepada dosen pendamping turut hadir. Lalu selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 5 untuk melakukan persiapan. Persiapan ini selama 4 menit, di mana 4 menit tersebut dipersilahkan untuk mengecek share screen, cek audio, dan cek video. Lalu memulai presentasi tepat pada menit ke-20.00. Mulai presentasi tepat pada menit ke-20.00. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengecek sound masing-masing. Apakah suara saya terdengar?